Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada malam ini karena kita kedatangan dua tuan guru. Ini ibaratnya durian runtuh bagi orang Sorong. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena jadwal tuan guru kita ini sebenarnya bukan hari ini. Dan acara ini tidak pernah direncanakan, tapi karena ada satu hal, ya, persoalan teknis, akhirnya beliau lebih memilih banyak waktu di Sorong untuk bertemu dengan Bapak Ibu seluruh keluarga. Pada malam ini kita akan mendengarkan penyampaian nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah di perantauan kita ini, terutama dari Ustadz guru kita, Ustadz Fadlan. Nanti katanya Ustadz Profesor Abdul Samad, dia minta cuma bagian doa saja. Jadi kita kasih waktu 2 jam. Tidak adil. Ya. Perlu saya sampaikan kepada Prof guru kita bahwa yang berkumpul di sini satu rumpun keluarga. Ya. Mereka adalah perantau semua. Mana kepala sukunya tadi di sini? Ya. Ya. Mereka-mereka ini sebenarnya asli Wajo Sidrap dan kebanyakan dari Belawah. Ya. Ustadz Abdul Samad ini pernah bermalam di Belawah tahun berapa itu, sebelum corona. Ya, mereka ini merantau ke Sorong ini sekitar tahun 1950. Ya, sudah lama di sini. Ya. Itu sudah generasi ketiga kalau tidak salah ini. Sudah generasi ketiga yang ada di Sorong ini. Ya, orang tua mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah sudah dimakamkan juga di kota Sorong. Ya. Itu awalnya ketika kapal-kapal Pelni ke sini, Rinjani, di situ awalnya. Kebetulan ada anak kapal ABK dari Wajo. Setelah kembali dari Sorong, dia menyampaikan kepada keluarga bahwa ada satu daerah yang paling pas kita tempati untuk berdagang. Akhirnya mereka saling tarik-menarik ke Sorong ini, dan inilah yang berkembang biak sampai pada hari ini. Alhamdulillah sudah beranak, bercucu, dan mereka ini satu rumpun keluarga. Ya. Baik, mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Tuan Guru. 3 jam ya? 3 jam. Tinggal doa katanya. Terserah, sampai subuh boleh. Ustaz Fadlan Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati
Sahibul Bait, semoga Allah beri karunia panjang umur, sehat walafiat, keturunannya soleh dan soleha, dan seluruh yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati guru kita, Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad MA, yang perjalanan kali ini adalah rahmat dari Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya tidak sebut nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga pertemuan ini menjadi rahmat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur. Karena kita tidak pernah berjanji untuk duduk, bertemu, berkumpul di tempat ini pada hari ini. Kecuali sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumah ini sejak dari tadi pagi, bahkan sudah dari tadi malam disiapkan. Kalau Manokwari tidak menerima, maka rumah ini yang menjadi tempat menerima. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam tering salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi potret bagi penduduk bumi. Sesiapa yang mengikutinya dia akan mendapatkan dan dia akan mengibarkan bendera anitum harithum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diutus oleh Allah sebagai hadiah sekaligus menjadi rahmat bagi kita semua. Dan alhamdulillah malam itu dengan rahmat kita dapat bertemu berkumpul di tempat ini. Sebenarnya malam ini saya tidak layak bicara di depan guru, apalagi yang duduk ini mertua saya semua. Walaupun tidak satu rumput, tapi Jampo itu dekat dengan Wajo, tinggal satu langkah sampai. Tapi ya yang diminta MC mau dan tidak mau, saya bicara. Sebelum saya mulai, saya biasa dengan satu pertanyaan. Mana yang paling Bapak Ibu sukai? 1. Jatuh dari awan ke tanah. 2. Jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. 3. Jatuh dari tiang listrik ke tanah. Yang 4, jatuh dari pohon mangga ke tanah. Dan yang 5, jatuh dari kursi ke tanah. Kita mulai dari ibu-ibu, pilih yang mana? Ibu-ibu kira-kira memilih yang mana? Jatuh dari awan ke tanah kah? Dari gedung bertingkat ke tanah kah? Dari tiang listrik, pohon mangga, atau dari kursi? Dari mana? Ibu-ibu memilih kursi. Bapak-bapak? Ini suaranya belum memenuhi quorum, maka saya majukan pertanyaan berikutnya. Supaya saya bisa dapat bahwa kita adalah keluarga. Senangkah ibu-ibu ini
punya suami yang galak? Sekarang bapak-bapak, senangkah bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Ini terpaksa ini. Nah, ini sudah mau mendekati. Terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini? Kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir. Kecuali yang mana? Atau mungkin bahasa saya salah. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir? Nah, saya sudah kenal, sudah tahu semua. Bahwa manusia ini selalu melihat sesuatu yang indah, tapi tidak pernah melihat sesuatu yang buruk jadi keindahan. Kalau punya istri cerewet, kalimat yang layak keluar dari sang suami adalah kok pelan? Keras sedikit lah sebagai tanda syukur. Sebagai istri hamba Allah punya suami yang galak, ini terpaksa juga ini. Kalau orang yang menjawab nauzubillah itu berarti dia tidak indah dalam keburukan. Ini bahaya. Karena suami yang galak itu bukan masalah bagi ibu, tapi itu rahmat. Ketika suami marah, maka itu menjadi peluang bagi seorang istri menangkap rahmat itu. Begitu dia marah, apa yang ibu lakukan? Tidak berzikir. Datangi suami yang marah itu, lepaskan ciuman di pipi kanan. Sesudah itu bisik kepada telinganya, lanjutkan proposalmu, izinkan aku sedang mencari amal. Masuk ke dapur, kalau ada kulkas, ada susu kambing atau putar dia, indah, lalu bawa kasih minum dia. Setelah minum selesai, Pak, izinkan aku menutup proposal dengan cium pipi kiri. Ibu mau kemana terserah. Ibu sudah ambil pahala besar di situ. Begitu juga bapak-bapak. Ketika punya istri yang cerewet, yang keras tadi gila. Terima kasih ya Allah. Saya sudah istikharah bertahun-tahun. Ternyata engkau kirim wanita ini berjodoh denganku. 3 bulan pertama aman. 3 bulan kedua aman. 3 bulan berikutnya ketahuan dia cerewet. Subhanallah, engkau mengirim radio rusak menemaniku. Radio rusak itu harus diperbaiki dengan cara agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup itu jadi indah, nyaman, elok. Maka itu akan mendatangkan keberkahan bagi keluarga. Nah, kebanyakan orang itu pacarannya kata-katanya indah. Di atas lembaran kertas putih ku tinggalkan jejak-jejak hitam agar sampai hatiku kepadamu bahwa aku cinta padamu. Begitu menikah 3 bulan 4 bulan hilang kata-kata itu. Yang terjadi adalah seperti kucing dan tikus. Hanya karena benda-benda dunia. Maka mari kita melihat keburukan itu jadi rahmat agar kita bisa melihat bahwa Allah memberi Ar-Rahman Ar-Rahim tidak saja yang indah, tapi sesuatu yang menyenangkan bagi kita dalam hidup.
Maka itu di tengah-tengah keluarga yang kecil ini, mari kita jangan seperti orang yang memilih jatuh dari awan ke tanah. Karena orang yang memilih jatuh dari awan ke tanah, gedung bertingkat ke tanah, tiang listrik ke tanah, pohon mangga ke tanah adalah orang gila. Orang yang cerdas adalah membuat ukurannya jatuh dari kursi ke tanah. Dia ingin membuat yang terbaik sehingga perjalanan jatuhnya sederhana tapi menyenangkan dalam perjalanan hidupnya. Maka kita dipacu oleh waktu di dalam perjalanan hidup untuk menempatkan bahwa hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Surat 51 ayat 56 kita sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah ini tidak ada lain kecuali tulus kepada Allah. Tulus dengan mendapatkan istri yang cerewet, tulus mendapatkan suami yang galak, tulus menjalani kehidupan ini. Maka yang terjadi adalah perjalanan kita itu kalau kita ukir itu seperti mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad ada Al-Mutazam, komitmen hidup kepada Allah bagaimana. Melewati ada pintu Ka'bah, sudahkah lapang-lapang kita hidup kepada Allah? Kalau belum ada sudut Iraki, evaluasi motivasi diri karena kita akan melintasi Hijri Ismail dekat dengan Allah. Karena Allah yang punya cahaya, Allah yang punya rahmat, Allah yang punya kekuasaan. Sudut Samsi. Sebelum berakhir di Hajar Aswad, kita meyakinkan bahwa kita menjadi individu Yamani, pribadi Yamani, keluarga Yamani. Sebelum berakhir di Hajar Aswad, kita sudah memiliki dua kunci kehidupan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terimalah yang buruk menurut pandangan mata kita, tapi justru itu baik di hadapan Allah. Terimalah yang baik dari Allah, itu menjadi energi untuk membuat kita membuat perbaikan. Sebab hadis qudsi Allah sampaikan kepada kita semua, wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Dan aku ciptakan dirimu untukku. Mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, lalu kamu lupakan dirimu untukku? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jemaah, puas? Oh, baru pembukaan katanya ya. Terima kasih Fadilatul Ustaz Fadlan, jazakumullah khairan. Kemudian kita serahkan mic ini serta waktu seluas-luasnya kepada guru kita, Profesor Dr. Haji Abdul Samad Batubara. Ya, walan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Yang membawa acara malam ini, protokol kita, itu nama Presiden Mesir Anwar Sadat. Beliau adalah Al-Mukarram Ustaz Anwar Sadat, kakak kelas saya di Mesir, yang sengaja terbang hari ini dari Makassar, 2 jam perjalanan sampai ke Sorong, hanya ingin bersilaturahim dengan kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau beserta rombongan dari Makassar. Kemudian yang menyampaikan tausiah tadi adalah guru kita dari belahan timur Indonesia. Itulah dia dari Fak-Fak. Saya sudah dibawa beliau ke kampung halamannya 6 tahun yang lalu.
Dari ujung Indonesia Fakfak. Lalu kemudian ada pula satu lagi ustadz dari ujung Sumatera sana. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Sorong 4 jam. Jadi penerbangannya selama 5,5 jam. Itu sudah lewat India hampir ke Jeddah. Yang satu dari timur, yang satu dari barat, yang satu WIB waktu Indonesia Barat, yang satu WIT waktu Indonesia Wita Timur, dan bertemunya di rumah Haji Nur. Nur adalah cahaya, itu maka rumah ini terang dengan cahaya. Mudah-mudahan cahaya inilah yang membawa kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, insya Allah. Kita ini bisa melihat karena cahaya atau karena mata? Karena mata. Oke, tolong matikan semua lampu dan buka mata kita lebar-lebar. Kita tidak bisa melihat mana tiang, mana orang. Jadi kalau gitu kita bisa melihat ini karena cahaya atau karena mata? Betapa cepat berpindah ke lain hati. Tadi pertama katanya karena mata, sekarang berubah lalu karena cahaya. Makanya kata Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan di telingaku cahaya. Wa fi basari nura, jadikan pada mataku cahaya. Maka beruntunglah orang yang sudah mendapatkan cahaya, nur. Siapa dia? Ya istri Haji Nur. Karena dia sudah mendapatkan cahaya. Kalau satu cahaya bahasa Arabnya nur. Kalau dua cahaya nurani. Makanya kita selalu menyebutkan marilah kita melihat hati nurani, hati yang diterangi cahaya. Kalau satu cahaya nur, kalau dua cahaya nurani, kalau tiga cahaya anwar. Jadi saya malam ini memang betul-betul dikelilingi cahaya. Sebelah kiri satu cahaya dan di sebelah kanan ada beberapa cahaya. Nur, nurani, dan anwar. Dan itu semua bukan dari kita. Itu adalah kelebihan dari Allah. Kelebihan itu bahasa Arabnya adalah fadlan. Di samping saya juga. Tapi kelebihan-kelebihan dari Allah ini, cahaya-cahaya yang datang dari Allah ini, enggak ada artinya apa-apa, enggak bermakna kalau tauhid kita tidak betul. Maka luruskanlah tauhid hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah, inilah dia somad. Dapat semua kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita malam ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz dijaga malaikat. Lauh mahfuz, papan yang dijaga malaikat. Enggak ada siapapun yang bisa merubah, mengotak-atik papan itu. Dan di papan itu sudah tertulis khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, bahwa malam Sabtu 27 Safar 1447 di rumah ini akan berbicara dua orang dari kutub barat dan kutub timur. Walaupun kita tidak pernah merencanakannya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rencana kita belum tentu jadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Kira-kira yang lebih indah itu rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah.
Makanya agama kita adalah agama yang menyerahkan diri kepada rencana Allah. Bahasa Arabnya menyerahkan diri itu adalah Islam. Orang yang menyerahkan diri namanya Muslim. Makanya dalam sholat kita katakan, aku menyerahkan diri kepadamu. Hanifan, Musliman, wa ma ana minal musyrikin. Semuanya serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah yang paling indah. Rencana di tangan kita, rencana di pikiran kita. Kita langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Setelah itu kita serahkan pada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya pakai baju putih. Tadi yang Bapak Ibu lihat, saya pakai keluar kamar mau sholat tadi. Pakai baju putih, pakai kain sarung. Tidak terlintas di pikiran saya bahwa malam ini saya akan memberi sambutan pakai jubah, pakai jas. Enggak ada sedikit pun terlintas. Tadi begitu duduk langsung pakai pakaian tentara. Buka pakaian tentara, buka topi, dipasangkan jubah. Jubah ini penjahitnya unik. Tidak pernah mengukur badan saya, tapi pas. Hanya sekedar melihat gambar saja. Mereknya RAR. Lama saya berpikir, apa RAR ini? Rupanya Raja Arab. Lalu kemudian kata Ustaz Anwar Sadat, hadza khayyat, kata dia. Bahasa Arab khayyat artinya penjahit. Saya bilang kalau di Sumatera itu penjahitan. Kalau merantau ke Inggris jadi tailor. Pakai jubah, pakai jas. Kalau tuan menangkap banteng sedang melintas. Kenapa Ustadz Somad malam ini nampak ganteng? Karena dia sedang pakai jas. Enggak ada yang muji, saya sendiri aja ngomong. Nah, jadi banyak sekali hidup ini yang tidak kita rencanakan terjadi. Dan semua yang terjadi itu atas kuasa Allah. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering. Itu semua sudah ketetapan Allah. Termasuklah ketetapan yang disebutkan guru kita Ustadz Fadlan tadi, bahwa ibu mendapat suami yang apa tadi katanya? Ibu mendapat suami yang galak dan bapak mendapat istri yang cerewet. Itu juga sudah ketetapan Allah. Masa Pak Ustaz? Datang seorang jamaah, istrinya dulu cerewet, kalau sudah berbunyi pakai pengawet, enggak berhenti. Lalu kemudian malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tiba-tiba istrinya itu berhenti ngomong. Apakah karena dia sudah taubat Pak? Bukan. Terus stroke. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Dan datang ke saya minta doa. Tolong Ustadz doakan. Doa apa Pak? Supaya dia sehat lagi dan cerewet lagi. Saya rindu dengan cerewetnya Pak Ustadz. Lama saya menung. Katanya laki-laki itu nggak suka dengan cerewet. Ternyata begitu dihilangkan Allah malah dia rindu dengan cerewetnya. Saya pun bingung gimana mau mendoakannya. Ya Allah, jadikanlah dia cerewet lagi. Cerewetnya karena apa? Dia cerewet pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji di mana. Itu bukan cerewet Pak. Itu adalah security syariah. Dia ingin supaya bapak sholat gak tinggal tepat waktu. Dia ingin supaya bapak jangan sampai diganggu pelakor. Dia ingin masukkan tas bapak ada kain sarung, ada baju putih, baju koko, supaya bapak jangan sholat pakai celana, mungkin kena percikan najis.
Dia mau bapak sholat pakai baju koko putih supaya sholat bapak khusyuk. Dia nanya gaji duit kemana supaya jangan sampai bapak nanti mikir kemana-mana karena duit terlalu banyak. Jadi sebetulnya cerewetnya pun kalau niatnya baik itu juga bernilai amal soleh. Gimana? Ibu siap cerewet? As-sukutu alamatur ridho, kata Nabi. Itu hadis Nabi. Diam itu tanda setuju. Itu tadi diam itu berarti tanda setuju itu. Gimana ceritanya Nabi mengatakan diam tanda setuju? Ada anak perempuan mau dipinang sama laki-laki. Nggak boleh ayah menikahkan anaknya kalau nggak nanya anaknya dulu. Maukah engkau dengan laki-laki ini nak? Kalau anaknya diam, itu berarti tanda setuju. Karena zaman dulu malu untuk bilang, bukan macam anak sekarang, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau dulu dia diam, diamnya itu tanda setuju. Saya sangka dulu yang malu itu cuma anak gadis. Ternyata malam ini ibu-ibu yang sudah punya anak pun malu juga. Pas saya tanya, mereka diam. Gak tahu juga diamnya itu tanda setuju atau enggak. Tapi saya husnuzon. Insya Allah kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah keluarganya sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Hatinya tenang. Hati manusia ini macam air gelombang waktu kami pergi ke Pulau Matan. Hujan, gelombang. Tapi walaupun bergelombang, Ustadz Fadlan bergantung di perahu. Kenapa dia tidak merasakan gelombang itu? Karena hatinya tenang. Dia tenang aja. Saya yang nggak tenang. Saya takut terjadi apa-apa. Tergantung dia di perahu. Habis itu baru naik ke atas. Jadi setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, hatinya belum tenang. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu dengan jodoh. Oh, banyak sekali yang belum nikah ini. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami, untuk adik kami. Kalau kami pun nggak apa-apa katanya. Nah, tapi sakinah itu ada rentetannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik. Lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih mancung. Sedangkan rahmah adalah yang bukan fisik. Lebih lembut, lebih penyayang, lebih perhatian, lebih kasih. Mawaddah itu melihat kelebihan. Sebelum menikah itu mawaddah, setelah menikah itu rahmah. Lebih ganteng, lebih mancung, lebih tinggi, lebih kaya. Ternyata setelah menikah, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Kenapa lebih hijau rumput sintetis? Karena memang sekarang semua laki-laki ingin istrinya sempurna macam rumput sintetis. Akhirnya wajah perempuan itu ditanam plastik. Makanya yang paling laku adalah operasi kresek. Dari mulai alis, mata plastik, bulu mata plastik, hidung plastik, pipi plastik. Tapi itu tidak terjadi di Sorong. Ini yang saya ceritakan ini terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau kebetulan omongan saya ini ada yang merasa, loh ini kok gua banget ya. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat bocoran ini. Saya adalah ustadz yang gak bisa dibisiki. Saya hanya ngomong apa yang ada di pikiran saya. Makanya jangan merasa saya sedang menceritakan dirinya. Kunci dengar omongan Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Hebat kali, bukan hebat, memang ajalnya udah sampai. Jadi setelah Bapak Ibu dipertemukan Allah, seperti bertemunya kami malam ini, kita malam ini,
lalu kemudian tempat pertemuannya itu diturunkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka disebutlah dia dengan rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Ya karena memang ada tangganya. Rumah zaman dulu nggak bisa di bawah kalau di tepi sungai, banjir. Di hutan juga nggak bisa di bawah, masuk macan, harimau. Maka rumah di tepi pantai, di tepi sungai, di tengah laut, di gunung, mesti ada tangganya. Disebut dengan rumah tangga. Walaupun sekarang rumahnya nggak pakai tangga, pakai apa? Pakai lift. Tinggal di apartemen. Tapi disebut itu si anu sudah berumah tangga. Mohon maaf belum. Kenapa? Karena tinggalnya di kondominium. Itu hanyalah bentuk kata kiasan. Jadi kalau sudah berumah tangga, dan kebetulan rumah Haji Nur ini memang ada tangganya di depan. Kalau sudah berumah tangga, kalau rumah itu hanya sekedar tempat tidur, apa beda rumah sama hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Maka rumah adalah baiti jannati. Rumahku adalah surga. Kapan rumah itu menjadi surga? Kalau istri menjadi bidadari. Mudah-mudahan istri kita adalah bidadari-bidadari surga kita. Makanya pulang dari sini nanti jangan sungkan, jangan segan untuk berkata, oh my angel, kau adalah malaikatku, bidadariku. Laki-laki ini memang pelit untuk berkata-kata yang mesra. Laki-laki di Indonesia itu hampir 90% menurut survei tidak mau mengatakan I love you kepada istrinya. Betul Bu? Betul. Ternyata survei ini benar. Mereka tidak mengucapkan kata-kata cinta kepada istrinya karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Dan yang di sini ini baik-baik semua. Makanya Ustadz Fadlan tadi lebih daripada kata-kata. Apa kata dia? Kasih air minum, cium pipi kanan, kasih pipi kiri. Ternyata Ustadz Fadlan jauh lebih romantis dari hanya sekedar kata-kata. Maka kalau mau romantis, menikahlah dengan laki-laki dari belahan timur Indonesia. Ustadz Fadlan sudah membuktikannya. So sweet. Nah, lalu kemudian yang di rumah itu bagaimana? Walaupun tehnya sama-sama satu kompor, sama-sama satu dandang, sama-sama satu panci, sama-sama satu termos, tapi rasanya beda kalau ibu yang ngaduk, Bu. Jangan semuanya diserahkan kepada asisten rumah tangga. Ibu yang ngaduk, sesibuk-sibuknya ibu, jadilah bidadari surga. Lalu ibu berikan, bapak pun meminumnya. Kenapa? Lupa ngasih gula. Kenapa enggak kau kasih gula? Karena aku tidak mau kau diabetes. Manggil suami apa? Oh my darling, aku enggak mau kena kau diabetes meletus. Jangan pakai gula lagi. Terus gunakanlah G gula, O kosong. GO kosong, nggak ada gulanya. Blok karena sudah diblok. Disingkat jadi goblok. Ini dia. Ini walaupun airnya sebanyak ini, nggak perlu pakai gula, cukup disemprotkan aja sekali. Manis. Nggak percaya? Minta sama Ustadz Fadlan. Yang punya saya masih dibungkus plastik, mau saya bawa pulang ke rumah. Bebas, yang kena diabetes mudah-mudahan sehat. Dan ini produk saudara kita, produk UMKM keumatan, dan mudah ngingatnya. Tapi tolong kalau di depan orang banyak minta ambilkan sama istri, jangan kuat-kuat, nanti disangka kita sedang kelahi. Mana goblok tadi? Nah, lalu kemudian begitu juga bapak, walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, lelah, letih, lesu, lemah,
Setelah kembali ke rumah, mandi, sholat, fresh, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Jangan jadi sisa-sisa ampas. Kelapa yang sudah diperas santannya, 1 kali peras, 2 kali peras, tinggal sisanya pulang ke rumah. Mesranya di luar, baiknya di luar, ramahnya di luar, di rumah tinggal ngamuknya. Mana teh? Mana kopi? Mana ini? Ini surga atau neraka jahanam? Berapa banyak laki-laki kalau kepada kawannya, wow, apa kabar bro, apa kabar, ngopi kita. Tapi kalau di rumah seperti mandor Romusa, zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Padahal kalau sampai masa sakit, masa sulit, masa tua, yang mengurus kita teman yang di luar atau istri yang di rumah? Yang di rumah itulah yang ngurus kita. Saat kita nggak bisa lagi mengunyah nasi, yang bisa kita telan hanya yang licin-licin, barongko namanya. Ustaz kok ingat? Ya ada di depan. Nggak bisa lagi ngunyah nasi, tapi ini bagus, sehat. Nah, pisang itu sebagai pengganti nasi. Di Afrika mereka pisang, di Komoro pisang sebagai makanan pokok. Nanti kalau ada suami ibu sakit, suapkan barongko. Kalau takut pakai gula, semprotkan goblok. Supaya dia tidak kena diabetes. Suapkan. Coba kalau bapak baik, dia akan suapkan bapak dengan kasih sayang. Tapi kalau bapak angkuh, sombong, petantang petenteng, mentang-mentang jadi pejabat, mentang-mentang orang kaya, ingat, sampai masanya kita akan terbujur sendirian di ruang ICU. Dan yang ada di dekat kita hanya dia. Yang dulu kita amuk, kita marah. Apa kata dia? Hari pembalasan. Lalu dia ambil sendok, lalu dia siap, kata dia. Itulah film horor yang paling mengerikan. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi, karena ibu adalah wanita-wanita solihah dan bapak adalah laki-laki kepala rumah tangga yang baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi Ustaz Fadlan di awal kajian dia nanya, saya boleh juga nggak nanya? Boleh. Saya nanya tapi nggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Kapan bapak terakhir membangunkan ibu tahajud malam? Ya, nggak usah jawab, nggak usah. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami mengambil air menyemercikkan ke wajah istrinya. Nanti kalau gulanya ini sudah habis, bisa diisi dengan air untuk semprot ke wajah dia. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istri untuk bangun. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau baru pengantin baru. Tapi yang udah 20 tahun nikah, bangun, 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 bangun. Untuk tahajud, yang pakai usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman, karena sudah punya makmum di belakang. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Heran istrinya. Setahu saya dalam ceramah Ustadz Fadlan kemarin katanya tahajud itu seperti yang tadi kita tonton di Masjidil Haram. Tahajud itu suara imamnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau tidak pakai bismillah? Kenapa tidak jahar? Kata dia, kebetulan kau dapat imam yang imam silent. Suami yang sakau, suami yang mabuk, suami yang sibuk dengan pelakor, na'udzubillah. Ada suami ibu hari dan zaman gila ini masih ada suami yang membangunkan tahajud malam. Walaupun gak berbunyi, ucapkanlah Alhamdulillah ya Allah, kau kirim seorang imam silent ke rumah ini. Enggak apa-apa ya Allah. Sama seperti bapak beli bulung perkutut, jaga aja, lama-lama bunyi sendiri dia. Jaga aja dengan baik. Dan bapak pun jangan sampai enggak pede pak, tetap maju jadi imam. Modal jadi imam itu yang penting takbir aja dulu.
Allahu Akbar. Pede aja dulu. Allahu Akbar. Tapi jangan sampai lupa sami Allah. Kadang sampai bangkit pun Allahu Akbar. Istrinya heran. Mau nanya dia segan. Akhirnya ditanyanya ke Ustadz Somad. Ustadz Somad kan selalu menjelaskan pakai perbedaan mazhab Pak Ustadz. Iya. Itu kalau yang bangkit dari ruku Allahu Akbar itu mazhab apa Pak Ustadz? Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Terus mazhab apa? Mazhab grogi. Maafkan, maklum-maklumkan dia baru belajar jadi imam. Setelah itu sempat-sempatkan duduk untuk manggil anak. Baca sini nak, sini. Sudah berapa juz nak? Sudah berapa juz? 5. Oh hebat betul 5 juz. Iqra 5 Pak. Enggak apa-apa. Kapan kita terakhir mendengar anak baca Al-Fatihah? Kita bukan qari, kita bukan ustadz, kita bukan ahli qiraat. Enggak apa-apa. Dengarkan bacaan Al-Fatihahnya Pak. Kalau Bapak dengarkan bacaan Al-Fatihahnya, nanti dia dengarkan anak istrinya, nanti dia akan dengarkan cucunya, mengalir pahalanya ke kita. Satu hari dia baca Al-Fatihah 17 kali. Maka insya Allah itu menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Kalau kita bimbing mereka sholat, tapi kan sholat laki-laki di masjid Pak Ustadz ya. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solihah. Apalagi masjid kita dekat. Ustadz Somad ini ngomong aja. Tadi Ustadz kok nggak sholat di masjid? Saya sudah jamak takdim. Maka kami tadi insya di sini. Tapi sholat maghrib tadi ke masjid. Subuh besok ke masjid. Beruntung bertuah Haji Nur beserta keluarga. Tapi setelah sholat di masjid, bapak yang rumahnya jauh dari masjid pulang ke rumah, sholat sekali lagi untuk berjamaah dengan istri. Ada orang tuanya kebetulan sakit kaki, maka dia jadi makmum di rumah. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua adalah untuk mendapatkan fadail pahala sunnah. Sampai masanya nanti kalau kita mati mereka akan mencari di mana dulu ayah meletakkan sajadah, di mana dulu mama meletakkan mukena. Mereka akan sholat di situ untuk membasahi hatinya kering karena kerinduan. Saya merasakan itu. Rumah almarhumah mak saya masih sedia kala seperti saat dia meninggal. Saya datang ke rumahnya, saya bentang sajadah di tempat dia sholat, saya buka rehal tempat baca Quran, saya buka Qurannya, saya baca Yasin. Terasa hati yang kering itu basah, terobati kerinduan. Saya tak dapat berziarah ke makamnya jauh di Sumatera Utara, saya di Riau 12 jam naik mobil. Tapi saya bisa merasakan hati saya terobati saat saya duduk di atas sajadah tempat dia sholat dulu. Saya buka koper, saya simpan mukenanya, kain sarungnya saya cium. Terobati kerinduan. Jangan sampai saat kita mati anak kita nggak tahu di mana tempat sholat kita, nggak tahu di mana mukena kita, nggak tahu di mana Quran kita. Yang dia ingat, mari kita hidupkan karaoke. Karena dulu ayah selalu menyanyikan lagu ini. Dia pun nyanyi dengan anak-anaknya. No woman no cry. No tidak ada. Woman perempuan. No tidak ada. Cry tangisan. No woman no cry. Tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Jadi dianggapnya perempuan ini penyebab tangisan di dunia ini karena perempuan. Padahal perempuan adalah penyebab kebahagiaan. Saya bahagia karena ibu saya perempuan. Saya bahagia karena kakak saya perempuan. Saya senang karena istri saya perempuan. Perempuan adalah penyebab kebahagiaan kita. Penyebab adalah penenang hati dan jiwa kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kita. Tempelkanlah di dinding sesuatu yang mengingatkan kita pada Allah. Masuk ke rumah yang nampak adalah lafaz Allah. Masuk ke rumah yang nampak lafaz Rasulullah. Bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masuk ke rumah yang nampak adalah Ka'bah.
nampak Ka'bah, ingat ke Baitullah. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Begitulah kita diajarkan bahwa kita kembali ke rumah. Orang zaman dulu makannya di luar, zaman dulu makannya di dalam rumah. Tapi karena mereka tidak mau satu tempat dengan, saya pergi dibawa ke Pringsewu, katanya 1000 kamar di Semarang, stasiun kereta api. Ini kantor Belanda. Lalu saya tanya, toiletnya di mana? Toiletnya di belakang. Rupanya orang Belanda itu pun membuat toilet di luar rumah. Orang dulu begitu, makannya di rumah, buangnya di luar. Orang sekarang terbalik, makannya di luar, buangnya di rumah. Enggak masalah toilet dalam rumah karena dia sudah pakai dinding. Tapi yang jadi masalah ketika orang menemukan kesenangan di luar rumah. Maka semakin besar kota metropolitan, diskotik makin banyak, tempat-tempat hiburan dugem. Dengar lagu ini enggak tenang juga, dengar lagu pop enggak tenang juga, dengar enggak tenang juga. Akhirnya keluar speaker yang bergetar, namanya sound horek. 2 kali getar putus tangkai jantung, mati. Ternyata itu getarannya lebih kuat daripada penyanyi metal dari Amerika. Pantasan ketika kita lewat bergetar. Dan ternyata siapa yang paling hebat getarannya, yang bisa menjatuhkan genteng dan memecahkan kaca jendela, itu yang paling hebat. Kalau begitu standarnya ada yang lebih hebat lagi, yang bisa menghentikan detak jantung. Ketenangan kita adalah ketika di rumah membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya perhatikan yang dibaca orang ketika wirid yasin, ketika tahlilan, ketika pindah rumah, ketika akikah, ketika nikah. Bacaannya saya perhatikan Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, lillahi ma fis samawati sampai ujung. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ditutup dengan sholawat. Kenapa susunannya bisa sama? Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, saya nggak tahu di Papua apa begitu juga susunannya. Kok bacaannya sama? Akhirnya saya cari-cari hadisnya, ternyata bacaan itu adalah sunnah. Membaca Al-Fatihah sunnah, membaca Qul huwallah 3 kali sunnah. Dari mana datangnya baca Qul huwallah 3 kali? Karena ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, baca ayat tahajudnya Qul huwallah terus gak ganti-ganti. Ya Rasulullah, itu si Qatadah bin Nu'man ayatnya Qul hu terus gak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 1 kali 1/3 itu maka dibaca 3 kali supaya sama dengan sekhatam Al-Quran. Lalu kenapa baca Al-Falaq dengan An-Nas? Karena Nabi mengajarkan baca 11 ayat untuk membuka 11 simpul sihir. Rambut Nabi dicuri, diikat dengan tali 11 simpul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasihil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 ayat untuk mengusir sihir, santet, kerjaan jin. Lalu kemudian awal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah. Kata Nabi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah kalau dibaca di dalam rumah, laka fatahu, cukuplah baginya. Baitun tuqra'u fihi suratul Baqarah la yaqrabuhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak didekati setan. Kalau tidak sanggup Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, baca pangkalnya, baca ujungnya.
Kenapa dibaca ayat kursi? Karena ayat kursi dibaca maghrib dijaga sampai isya, baca isya dijaga sampai subuh, dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, baca asar dijaga sampai maghrib. Lalu kemudian ditutup dengan zikir. Dalam hadis disebut afdalu zikri, zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Tapi amalan kita tidak diterima kalau tidak dibaca salawat. Ditutup dengan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rupanya itu amalan harian. Nggak nunggu orang mati, nggak nunggu tahlilan, nggak nunggu pindah rumah, nggak nunggu akikah, nggak nunggu walimah. Amalan harian. Makanya duduk dengan istri, dengan anak, habis subuh baca sekali, habis maghrib baca sekali, habis maghrib ada tamu, habis isya, habis isya nggak sempat, mau tidur malam pun nggak bisa, pergi ke laut. Maksudnya Pak Ustadz, mati aja. Kasar sekali Ustadz sama. Kita hidup dikasih Allah, maka amalan-amalan ini menjaga kita dari segala macam gangguan. Gak bisa bersama-sama satu majelis, bapaknya baca di kamar, istrinya sedang sholat, anaknya gak baca dalam sholat, baca di luar sholat, baca dalam sholat. Tadi kami sholat isya, imamnya Ustadz Fadlan baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti kami gak perlu lagi baca, kan udah dibaca tadi dalam sholat. Begitulah Allah bagikan kemudahan untuk kita, sehingga rumah kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal amal untuk saya sendiri beserta istri dan anak-anak, dan untuk keluarga besar dari Wajo, keluarga besar generasi yang ketiga. Mudah-mudahan berlanjut nanti ke depan sampai hari kiamat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di Sorong, di rumah Tuan Haji Nur, maka berkumpul jugalah nanti hendaknya kita di surga bersama Rasulullah SAW. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau Tuan pergi ke Baru, jangan lupa beli kipas. Bagaimana rasanya pakai jaket baru? Rasanya luar biasa, agak panas. Walaupun sudah ada AC, sudah pahamlah Bapak Ibu kenapa saya selama ini ceramahnya cuma pakai baju satu lapis. Tapi bagus malam ini. Insya Allah videonya pasti mantap ini. Ini Ustadz Somad. Ustadz Somad, kami bingung Ustadz ceramahnya di mana ini, kok bajunya putih nggak ganti-ganti. Malam ini orang pasti tahu. Ini pasti di rumah Haji Nur, karena dia pakai jas. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Besok kita pagi jam 10-an di pesantren Gontor Guroba, alumni Gontor. Setelah itu ke Raja Ampat, besok malam di Raja Ampat, kemudian pagi Ahad kembali ke Sorong, ada 4 titik di Sorong hari Ahad. Setelah itu kemudian subuh Senin ada 1 titik. Setelah itu kami pun akan kembali ke Jakarta, transit langsung pulang ke Riau, Sumatera. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita boleh bersambung silaturahmi. Terima kasih, mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, untuk kebahagiaan kita semua, untuk supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, supaya anak cucu kita soleh dan solehah, supaya Allah berikan kita rezeki yang berkah, supaya kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait Tuan Haji Nur beserta keluarga. Barik lahu fi ahlihi wa barik lahu fi dzurriyyatihi wa barik lahu fi auladihi wa barik lahu fi amwalihi wa barik lahu fi kulli ma a'taitahu.
Berikanlah berkah pada pasangan hidup kami, berikan berkah pada anak cucu kami, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami, berikan berkah kepada semua yang Kau titipkan di ujung jari, pikiran, tangan, kaki, hati kami ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan saudara kami, bil khusus yang ada di Gaza, Palestina ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong orang-orang yang menolong dakwah, menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri tempat tinggal kami negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, masyarakat kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.